Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Awang Sudi, NIM D6190094. Di sini saya akan menjelaskan materi dari analisis estimasi biaya break-even point. Nah, sengaja break-even point adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Itu definisi break-even point. Di titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan, sehingga investor memahami parameter yang dapat membuat usahanya menjadi beruntung. Kemudian suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita kerugian, tetapi juga tidak mendapat laba. Sederhananya yaitu break-even point adalah ketika semua biaya yang dikeluarkan untuk operasi produksi bisa ditutupi oleh pendapatan dari penjualan produk. Nah, manfaat break-even point. Yang pertama, memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Yang kedua, memberi margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, yaitu digunakan secara luas baik dalam analisa jual beli saham dan menganalisa budget dari berbagai macam proyek yang dilakukan perusahaan. Nah, jadi untuk menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Kemudian alasan dan asumsi. Nah, mengapa break-even point itu penting? Yang pertama yaitu untuk investor memahami jumlah target produksi dan penjualan dengan akurat. Yang kedua, investor mampu melakukan perbaikan terhadap parameter yang akan membuat usahanya menjadi untung. Dapat diasumsikan. Yang pertama, biaya yang terjadi dalam satu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya variabel itu apa? Yaitu yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Kemudian jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Nah, itu misalkan seperti satu jenis produk bila terdiri dari beberapa jenis. Maka pada setiap penjualannya komposisinya itu sama, biaya tetap maupun biaya variabel tidak berubah, harga jual tidak berubah, dan jumlah yang dihasilkan dianggap terjual semua. Nah, klasifikasi biaya variabel. Yang pertama, biaya yang bila dikaitkan dengan volume secara per unit akan selalu tetap meskipun volume produksi berubah-ubah. Akan tetapi secara total biaya tersebut jumlahnya berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Yang kedua, biaya yang cenderung berubah secara proporsional dengan perubahan output atau kegiatan. Yang ketiga, biaya per unitnya konstan. Total biayanya variabel berubah, tetapi biaya variabel rata-rata bersifat tetap. Nah, yang keempat merupakan biaya kegiatan atau activity cost. Nah, biaya tetap. Yang pertama, biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya meskipun jumlah produksi berubah. Yang kedua, biaya ini timbul karena lewatnya waktu atau time cost. Yang ketiga, biaya ini akan tetap dalam jangka pendek dan dalam jangkauan kegiatan yang relevan. Yang keempat, biaya tetap rata-rata biaya per unitnya berbanding terbalik volumenya, volume kegiatannya. Nah, kemudian total biaya. Total biaya itu total biaya variabel dan total biaya tetap. Nah, total biaya tetap bersifat konstan meskipun perubahan menambah volume produksi atau tidak, tetapi biaya tetap rata-rata bersifat variabel atau tidak konstan. Nah, cara menghitung break-even point. Nah, caranya itu cara trial dan
error, yaitu dengan menghitung keuntungan operasi suatu volume produksi atau penjualan tertentu. Nah, yang pertama itu apabila perhitungan tersebut menghasilkan keuntungan, maka diambil volume penjualan atau produksi yang lebih rendah dan sebaliknya. Demikian pula dilakukan seterusnya hingga dicapai volume penjualan produksi di mana penghasilan penjualan tepat sama dengan besarnya biaya total. Efek perubahan berbagai faktor terhadap break-even point. Yang pertama, efek perubahan harga jual per unit dan jumlah biaya terhadap HEP. Yang kedua, pengaruh perubahan jumlah biaya tetap. Yang ketiga, bila P naik, nol memiliki efek yang menguntungkan karena break-even point-nya akan turun. Gambar break-even point, titik break-even point akan bergeser ke kiri, yang berarti untuk capaian BEP cukup diperlukan jumlah produk yang lebih kecil. Nah, efek perubahan sales mix terhadap break-even point. Yang pertama, sales mix untuk mencari break-even point dari 2 atau lebih produk yang dihasilkan perusahaan. Kedua, apabila ada perubahan sales mix, maka BEP-nya secara totalitas akan berubah. Yang ketiga, perhitungannya dengan cara mencari break-even point satu jenis produk karena adanya variable cost dan harga jual per unit yang berbeda dari masing-masing jenis produk. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.